cukup bukti, ya apa boleh buat. Makanya kepala daerah dan perangkatnya harus memahami area rawan korupsi itu apa. Ya perencanaan anggaran, dana fiskal, dana hibah, dana bansos, ya retribusi pajak, termasuk uang-uang yang harus bertanggung-jawabkan dengan baik. Kepala daerah tersangka Pak gimana? Kan tersangka kan belum tentu salah. Tetap asas praduknya tidak bersalah tetap kita tegakkan. Kecuali yang narkoba ya. Kalau narkoba ketangkep tangan, terbukti hasil tes urin, tes darah, tes rambut ya langsung kita berhentikan. Tapi kalau ada tuduhan korupsi, ya diproses secara hukum di pengadilan. Ada bandingnya, ada kasasinya, sampai inkrah. Kalau memang dia bersalah, ya pasti diganti. Tapi kalau di pengadilan dia bebas, ya tidak. Nah, apapun asas praduga tidak bersalah tetap kita kedepankan. Saya yakin kejaksaan kepolisian juga profesional untuk menetapkan seseorang tersangka atau tidak juga harus mengikuti alat bukti yang cukup. Itu aja. Pak, target penyelesaian perda-perda yang dianggap menghambat investasi, Pak, penyelesaiannya targetnya sampai kapan? Ya, saya kira 3 bulan selesai. Tidak perlu pengkajian, tidak perlu pembahasan, ya sudah pokoknya kalau dianggap ini menghambat investasi, menghambat perizinan di daerah, mempersulit masyarakat untuk ya tentunya mencari KTP itu nggak bayar. Kalau sampai ada retribusi sampai bayar ya harus sikat. Apakah nelayan kecil juga harus kena retribusi kalau dia melaut? Tidak, coret. Pokoknya yang menghambat masyarakat untuk maju, untuk sejahtera, termasuk perizinan. Ada izin IMB-nya sudah dipenuhi, masih ada izin HO lagi, izin usaha, izin prinsip. Nah, contoh, Pak Gubernur izin energi aja ke PLN 4 tahun nggak pernah selesai. Padahal kalau mau serius, seminggu selesai. Sudah jadi 7 bulan. Nah, ini enggak. Pak Jokowi ingin deregulasi, pembangunan infrastruktur itu harus menjadi kata kunci yang diutamakan. Membangun tata kelola hubungan pemerintah pusat daerah yang efektif, efisien, taat kepada hukum, mempercepat reformasi birokrasi, yang memperkuat otonomi daerah. Revisi undang-undang pilkada gimana sih? Apa ada pejabat yang tidak mengindahkan surat edaran Mendagri? Sudah di DPR. Sudah di DPR, nanti akan kita bahas bersama, mudah-mudahan akhir April selesai. Itu tidak ada langkah mundur Pak dari demokrasi karena yang DPR, yang anggota DPR maju tidak harus mundur. PNS. Belum tahu, nanti akan dibahas. Karena kalau DPR harus mundur, ya PNS harus mundur, harus sama. TNI Polri juga harus sama. Katanya dihapus itu Pak. Ya belum tahu, kan belum dibahas. Ya. Pak Menteri, terakhir Pak Menteri tadi menyinggung masalah pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran untuk mendukung personal TNI. TNI Polri. Apa boleh itu? APBD bisa digunakan Bisa digunakan. Akan kami kaji payung hukum, akan kami rubah. Berarti TNI, belum, Pak, ya? kayak contoh kayak di Papua, PU nggak mampu bangun jalan antara Jayapura Bamena, takutlah dengan kelompok-kelompok teror. Ya serahkan TNI, jalan boleh bisa, nggak ada masalah. Perbatasan yang saya tanggung jawab ini ada yang dikerjakan oleh Angkatan Laut, ada yang kepolisian, ada yang TNI untuk bangun jalan, nggak ada masalah. Nah, untuk APBD-nya nanti payung hukumnya akan kita minta pertimbangan BPK dan keuangan supaya Kodim itu bisa TNI masuk desa. Sama juga lah bantuan untuk teman-teman pers, membuat diskusi, seminar, memperkuat komunikasi kan perlu juga. Kan nggak boleh sekarang ini harus berbadan hukum, karena enggak, kalau itu jasa sabun, bantuan ibadah, bantuan kelompok-kelompok tani, nelayan, tanpa harus berbadan hukum. Itu langsung boleh lewat APBD. Ya, Pak, kabarnya kalau ada tidak ada yang sekarang masih belum. masih kita kaji dulu.